Oke guys, jadi balik lagi di channel Geras Tutorial. Jadi di video kali ini aku memperbaiki HP ku yang lama tuh, HP Xiaomi Redmi Note 9. Nah, jadi HP ini tuh rusak pada bagian layarnya, kemarin terjatuh di saat berkendara, teman-teman. Jadi ini seperti ini kondisinya, sudah cukup parah. Nah, jadi untuk layarnya ini aku beli dari Shopee dengan harga lebih kurang sekitar 150-an dengan lem merahnya. Oke, jadi karena dari si penjual sellernya membuat video unboxing agar tidak ada cacat barang yang dikirim ya teman-teman. Nah, jadi sedikit informasi aja kenapa aku mengganti sendiri, karena di Xiaomi Centernya untuk Redmi Note 9 itu udah nggak ada lagi teman-teman, udah hampir berbulan-bulan juga aku nunggunya. Nah, ini ada lemnya, lem untuk layar, dan ini adalah layarnya. Oke, kita buka dulu. Ini packingnya bagus ya, pakai bubble wrap, mereknya Rocker. Ini dia LCD-nya, sudah lengkap dengan fleksibelnya pastinya ya. Nah, kita coba untuk cocokkan terlebih dahulu secara fisik pas. Oke, kita coba cek terlebih dahulu. Oke, aman. Lalu kita bakal buka dulu untuk layar HP-nya, teman-teman. Nah, di sini aku hanya menggunakan alat seadanya aja dari obeng set. Mudah-mudahan berguna. Oke, akan kita percepat aja proses pembongkaran layarnya ya, teman-teman. Oke teman-teman, untuk layarnya sudah terbuka, layar LCD-nya, namun masih ada lengket fleksibelnya. Ini kita buka dulu untuk casing bagian belakangnya, apakah yang membuat dia tersangkut. Nah, ternyata dari belakang juga ada fleksibel fingerprint yang menempel pada bodi. Jadi kita harus hati-hati. Nih, kita coba buka terlebih dahulu. Oke, jadi karena tidak bisa dibuka untuk fingerprintnya, jadi kita lakukan pembongkaran saja terhadap casingnya, teman-teman. Ini untuk murnya kita buka satu persatu dan kita simpan, jangan sampai ada yang tercecer. Ini akan aku percepat aja untuk prosesnya. Nah, setelah casingnya bisa dibuka, teman-teman, selanjutnya adalah kita akan membuka atau melepaskan pin dari fleksibel fingerprintnya dengan hati-hati, jangan sampai merusak dari fingerprint tersebut atau pin-pin fleksibelnya. Nah, apabila sudah, maka kita bisa membukanya. Lalu kita buka untuk fleksibel LCD-nya, teman-teman, pas di atas baterai. Nah, ternyata setelah kita buka, layarnya tidak bisa langsung keluar, teman-teman, karena ada casing lagi yang menjepit dari fleksibelnya. Nah, itu udah aku coba tarik dan sorong juga tidak bisa. Ternyata itu ada casing lagi, jadi kita harus buka. Untuk penutupnya itu ada pada bagian bawah, dia menutupi bagian charger dan speaker.
Nah, ini setelah semua mur atau bautnya dibuka, maka bisa dilepas untuk pengganjalnya, dan LCD pun langsung mudah terlepas, teman-teman. Tapi sebelum kita mengganti LCD-nya, di sini aku juga coba mau mengganti cover atau casing dari kameranya, teman-teman. Di sini aku beli casing itu yang udah komplit dengan framenya, tapi aku nggak tahu ini sesuai atau enggak. Tapi setelah dicoba, ini sepertinya tidak cocok. Nggak tahu sih apa fungsinya nih, tapi ya sepertinya ini tidak bakal terpakai. Aku beli hanya sekitar 30.000 tuh casingnya, karena kamera yang lama itu kan udah pudar tuh, kacanya juga udah lepas, udah pecah. Tapi karena udah nggak cocok, ya udah jadi nggak jadi kita pasang, jadi kita skip aja, kita langsung ke proses pergantian LCD. Oke teman-teman, jadi sebelum kita mengganti LCD-nya, jadi di sini aku coba membersihkan dulu bagian kameranya menggunakan tisu dan sedikit pembersih lensa dari lensa kacamata. Nah, setelah selesai membersihkan kameranya, ini kita langsung memasangkan layarnya, teman-teman. Jadi kita paskan terlebih dahulu. Untuk posisinya jangan sampai ada yang salah. Apabila sudah, kita masukkan ke lubang yang sudah tersedia untuk jalur fleksibelnya dengan hati-hati, karena apabila fleksibelnya patah maka layarnya tidak akan dapat digunakan. Nah, jadi setelah ini kita bakal coba cek dulu kepresisiannya kembali, apakah telah menempel dengan sempurna pada framenya. Apabila sudah, kita coba pemberian lem dulu ya teman-teman. Kita coba pemberian lem dulu supaya bisa menempel dengan sempurna. Tapi sebelum memberikan lem, di sini aku mau bersihkan dulu bekas-bekas kerak-kerak dari lem layar sebelumnya. Ini masih banyak yang menempel, jadi aku bakal coba kerok pakai pisau aja atau pakai alat-alat benda tajam. Seharusnya pakai hair dryer ya, jadi biar lemnya itu mudah terangkat, tapi tidak masalah. Sini kita menggunakan alat yang seadanya aja. Nah, jadi di sini kita harus membersihkan bekas-bekas lem yang lama itu dengan benar ya teman-teman, agar nanti layar yang baru itu dapat menempel erat dengan casingnya dengan lem yang baru. Jadi kita bersihkan setiap sudut dan setiap dinding-dindingnya. Nah, di sini apabila sudah bersih semua teman-teman, selanjutnya kita akan memberikan lem pada frame handphonenya. Tidak terlalu banyak, tetapi kalau bisa menyeluruh ya teman-teman. Di sini aku menggunakan lemnya lem yang bening agar lebih terlihat lebih rapi. Ini aku gunakan secara merata keliling agar nanti lemnya dapat menempel erat dengan framenya. Nah, tidak lupa juga untuk bagian tengahnya teman-teman. Tetapi seharusnya diberikan pasta ya. Tapi karena di sini tidak ada pasta, jadi ya udah nggak apa-apa. Karena juga ini handphone udah tidak digunakan dengan aplikasi-aplikasi berat. Karena agar menjaga suhunya tetap optimal juga. Kalau misalnya HP-nya masih digunakan untuk pemakaian sehari-hari, maka lebih baik digunakan pasta ya teman-teman, agar suhu HP-nya tetap terjaga.
supaya tidak efek ke layarnya juga nanti. Nah, apabila sudah, maka kita kembali masukkan fleksibel layarnya atau LCD-nya melalui lubang yang sudah disediakan, dan kita langsung tempelkan layarnya dengan penuh keyakinan agar pas dengan framenya. Nah, kalau sudah menempel seperti ini, kita coba tekan-tekan terlebih dahulu setiap ujung-ujung dan sudutnya agar lemnya tadi itu tersebar ya teman-teman. Nah, apabila sudah menempel, alangkah lebih baiknya ditimpa aja dulu teman-teman agar bisa menempel dengan erat dan maksimal dan rata pada framenya. Tapi di sini aku langsung melakukan pemasangan pada casing bagian bawah untuk fleksibelnya. Nah, untuk pemasangan casing bawahnya sudah selesai. Selanjutnya kita akan menempelkan atau memasangkan kembali konektor LCD-nya ke pin yang sudah disediakan. Nah, di sini kita perlu meraba ataupun menekan-nekan kembali pinnya itu dengan kuat ya teman-teman, agar tidak ada yang renggang. Jadi di sini karena aku penasaran, jadi aku langsung coba untuk nyalakan. Tapi sebelumnya aku lupa di mana tombol powernya. Oke, setelah kita tekan untuk beberapa saat, ternyata handphonenya menyala, namun dalam keadaan lowbat. Nah, jadi di sini yang penting kita sudah aman untuk melakukan pemasangan karena kurang kuat tekanannya. Jadi di sini sambil menunggu, aku akan charger dulu handphonenya. Kita lihat bagaimana hasilnya. Nah, menyala dan sambil melakukan pengisian daya. Kita lanjut untuk penutupan casing bagian belakang. Untuk bagian yang atas tuh kita tutup dulu ya teman-teman, jangan sampai ada yang ketinggalan. Tapi sebelumnya kita harus menempelkan terlebih dahulu untuk fleksibel dari fingerprintnya, karena kalau sudah ditutup maka fleksibel fingerprintnya tidak dapat dipasang teman-teman. Oke, ini kita perlu hati-hati karena fleksibelnya begitu tipis. Apabila patah sedikit saja maka fleksibel fingerprintnya tidak dapat lagi digunakan dan kita harus menggantinya yang baru. Oke, kita lanjutkan pemasangan casingnya dengan hati-hati ya teman-teman. Setelah semua baut terpasang, lalu kita menempelkan dengan menekan kuat casing penutupnya agar terpasang dengan rapat. Kita cukup menekan-nekannya aja teman-teman. Lalu kita tes kembali apakah menyala. Oke teman-teman, jadi setelah menyala ini ternyata seperti ada yang putih-putih nih di layarnya teman-teman. Tapi ternyata setelah dicek itu hanya bekas kertas saja. Itu bisa hilang, nanti kita bakal tekan-tekan aja dan kita bersihkan. Ini masih belum menempel dengan sempurna ya teman-teman, karena belum ditekan lagi untuk layarnya, karena harusnya dia ada penjepit khususnya teman-teman.
tapi karena kita dengan alat seadanya saja, yang penting menempel erat dan layar juga dapat menyala dan dapat digunakan pastinya. Oke, kita sambil menunggu sedikit terisi baterainya, kita akan bersihkan untuk meja kerja kita. Nah, jadi setelah tadi aku tekan dengan beberapa benda keras untuk menahan agar dia menempel sambil menunggu lemnya kering, teman-teman. Ini sudah cukup maksimal lah kurasa ya. Ini ditekan-tekan pun dia tidak ada benturan terhadap layar dengan casing. Jadi ini sudah cukup menempel dengan rata. Mantap. Nah, jadi ini dia tampilan akhirnya teman-teman, cukup memuaskan untuk di harga 150 ribuan. Jadi tidak berharap banyak, tetapi untuk sementara bisa digunakan. Sekian aja untuk video tutorial kita kali ini. Sampai ketemu di episode video tutorial selanjutnya. Dia Tetupa Hasoman.